teman-teman jurnalis. Baik, ya, saya coba memaparkan atau juga memberikan gambaran terkait dengan polemik APBD DKI yang sekarang ini kita lihat makin seru, makin panas ya. Bagaimana antara DPRD dan kemudian gubernur dalam hal ini sebagai penguasa pengelola APBD yang kemudian sekarang sudah sampai pada di Kemendagri. Kemendagri sepertinya buang badan seperti itu ya. Walaupun terakhir ini mencoba bersikap tegas setelah ada desakan. Teman-teman sekalian, kalau dari pemaparan Mas Diping tadi itu sebenarnya sudah bagaimana menggambarkan kepada kita bahwa praktek korupsi anggaran di dinas pendidikan itu begitu nyata. Dan bagaimana kita lihat dari pelaksanaan. Jadi dari kalau saya lihat ini gambaran daripada pelaksanaan anggaran dinas pendidikan tahun 2014, di mana tidak hanya pada bagian pengadaan IPS, tapi ada banyak pengadaan di dinas pendidikan yang itu potensi korupsinya begitu tinggi ya. Dari realisasi 2 triliun ada sekitar hampir 60% yang itu terindikasi korupsi atau sekitar 1 triliun lebih. Begitu tadi kita bahas. Nah, ini baru satu pemetaan yang kalau diaudit lebih detail barangkali bisa 100% dari anggaran pengadaan itu potensi korupsinya. Nah, teman-teman sekalian, dalam politik anggaran ini kan sebetulnya ada 2 wilayah kekuasaan. Satu kekuasaan legislatif yaitu DPRD dan satu kekuasaan eksekutif. Kalau kita lihat dari normatif ya undang-undang yang berhak mengajukan anggaran itu adalah gubernur. Ya. Gubernur itu sebagai pihak yang mengajukan anggaran. Lalu DPRD adalah pihak yang membahas dan memberikan persetujuan. Nah, di sini seringkali terjadi perdebatan. Apakah DPRD dalam konteks fungsi anggaran itu boleh tidak mengajukan usulan anggaran? Nah, di dalam undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, di situ disebutkan bahwa di pasal 96 kalau tidak salah ya, itu fungsi anggaran DPRD salah satunya fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan memberikan persetujuan atas RAPBD yang diajukan oleh gubernur. Kita cari pengertian kata membahas di situ. Di dalam KKBI, membahas itu artinya mendiskusikan, mengkritisi, gitu ya. Jadi di sini ada proses dialog, proses diskusi yang intens antara DPRD atau anggota DPRD di komisi maupun di badan anggaran dengan pihak pemerintah provinsi DKI yang diwakili oleh apakah tim anggaran provinsi maupun dinas-dinas terkait. Jadi di sini kata membahas itu tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran. Yang adalah mendiskusikan, mendialogkan. Nah, sampai di situ batasan daripada fungsi atau kewenangan DPRD dalam anggaran. Dan itu juga diwujudkan di pasal 101. Tugas dan kewenangan DPRD salah satunya adalah membahas dan memberikan persetujuan. Membahas dan memberikan persetujuan atas RAPBD yang RAPBD yang dibuat oleh gubernur. Lalu di dalam undang-undang negara APBD yang disetujui oleh DPRD terinci. Itu di Undang-Undang 17 pasal 20 ayat 5 terinci sampai pada organisasi fungsi dan jenis kegiatan atau sampai pada satuan 3. Nah, kalau kita melihat polemiknya sekarang ini, itu sebenarnya sudah tergambar jelas bahwa ada proses
di mana DPRD melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Seperti yang digambarkan oleh Mas Diki, temuan saya di dalam dokumen Pak Firdaus di dalam RAPBD yang dipublikasi oleh pemerintah provinsi, baik yang versi budgeting maupun tertulis di situ versi DPRD, saya menemukan ada sekitar 4.359 kegiatan dengan total nilai 10,64 triliun yang merupakan program kegiatan usulan baru. Maksud saya adalah kegiatan yang 4.000 sekian itu dengan nilai 10,6 triliun baru muncul pada saat pembahasan dengan DPRD. Pertanyaannya adalah siapa yang menambahkan, siapa yang mengusulkan, dan siapa yang mencatat dari tambahan itu. Kalau mau menelusurinya, maka bisa jadi di situ ada dua pihak, ada eksekutif dan ada DPRD. Karena dari total kegiatan tersebut baru muncul pada pembahasan dengan komisi-komisi di DPR. Sebab di situ tertulis pagunya nol, tambahan anggaran sekian-sekian, sehingga menjadi total anggaran sekian. Setelah diakumulasi, betul hampir mendekati 12 sekian triliun. Tetapi dari yang saya dapatkan itu sekitar 10,64 triliun, itu berada di sekian, ada di 55 SKPD atau unit pengelola anggaran. Nah, teman-teman sekalian, bahwa praktek yang terjadi di 2004, kalau kita lihat juga fakta yang sekarang, ini sesuatu yang terus terjadi sebetulnya dari tahun ke tahun. Kami sendiri di tahun 2008 pernah melakukan memonitoring seluruh mata anggaran di DKI Jakarta dan menemukan begitu banyak mata anggaran. Itu tahun 2008 ya. Bahkan sampai kita melakukan satu rilis itu, Jakarta kebanjiran. Ya, pemerintah provinsi itu kebanjiran laptop. Bayangkan ada harga laptop untuk satu jenis laptop seharga 150 sekian juta. Laptop macam apa itu? Iya, laptop sih. Ya, sampai waktu itu juga mungkin mengatakan, mau ngapain SKPD mengadakan laptop begitu banyak? Mau main dulu apa? Praktek seperti itu sudah terjadi sejak lama. Dan tidak hanya sekarang. Nah, di sini kemudian terjadi kisruh. Yang kami lihat adalah ada ketidaksiapan DPRD, ya, berhadapan dengan sebuah perubahan. DPRD itu nyaman dengan situasi masa lalu, di mana memang masih pada masa lalu tidak terjadi perdebatan seperti ini. Kenapa? Karena kepala daerahnya pun juga santai-santai saja. Dia tidak pernah melihat secara jernih tentang usulan-usulan yang dibuat oleh SKPD atau unit kerja yang dibawa. Baru kali ini kita menemukan seorang gubernur yang keras kepala, yang tidak ingin RAPBD 2015 itu ada program-program siluman. Pengertian siluman di sini seperti yang saya gambarkan tadi sebetulnya adalah usulan anggaran itu tidak ada di papan awal, dia muncul pada saat pembahasan. Artinya muncul setelah pada saat pembahasan. Jadi saya kembali supaya tahu alurnya, ya teman-teman sekalian. Politik anggaran DPRD dengan eksekutif terjadi itu dimulai pada saat pembahasan KUA PPAS atau kebijakan penganggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Di situ terjadi komunikasi politik antara DPRD dan eksekutif. Kebijakan penganggaran dan prioritas anggaran sementara itu, di situ termuat program-program prioritas beserta kegiatan-kegiatan. Dalam undang-undang itu seharusnya terinci. Nah, dari proses awal itu DPRD sudah tahu sebetulnya di mana pos-pos anggaran yang bisa tanda kutip itu dimainkan dalam hal
dinegosiasikan. Lalu baru setelah itu gubernur mengeluarkan surat edaran terkait dengan standar biaya pedoman penyusunan RKA SKPD. Lalu setiap SKPD menyusun RKA yang kemudian dilampirkan menjadi lampiran ketika gubernur mengajukan APBD. Setelah disampaikan kepada DPRD, maka DPRD membahas bersama SKPD. Seperti itu tahapannya. Lalu setelah dibahas, dirasa sudah ada persetujuan bersama, maka disahkan seperti yang terjadi tanggal 27 Januari yang lalu 2011 pengesahan APBD. Jadi seperti itu teman-teman tahapannya. Nah, dana siluman yang dimaksud itu adalah kalau dari temuan kami pada saat pembahasan dengan DPRD. Jadi dia tidak masuk setelah paripurna. Jadi kalau dikatakan setelah paripurna DPRD baru masuk, itu tidak. Di 2015 ini tidak terjadi seperti itu, tetapi itu sudah ada pada saat pembahasan dengan DPRD. Nah, silakan diterjemahkan bahwa apakah DPRD itu turut terlibat? Kemungkinannya besar. Ya, apalagi mengingat praktek politik yang dijalankan selama ini, DPRD seringkali menakut-nakuti SKPD. Jadi kalau SKPD tidak memasukkan anggarannya yang diusulkan oleh DPRD, alasannya sederhana, saya tidak akan bahas. Bapak Ibu sekalian harus ingat, yang diperhatikan Mas Dipin tadi adalah pembahasan APBD pembahasan APBD 2012 itu baru ditetapkan pada April 2014. Bayangkan, dari Januari sampai April. Ini baru terbuka pada Januari kemarin. Lebih cenderung kita, ini dibongkar lebih awal. Sebetulnya, praktek ini sudah terjadi di 2012. Sehingga saya, ya seperti yang lalu juga pernah waktu diskusi dengan Pak Ahok, pada awal ini diusulkan 4 sekian triliun. Ini adalah pokok pikiran DPRD. Tapi saat itu tidak disetujui oleh Gubernur saat itu Jokowi. Lalu kemudian ujung-ujungnya DPRD kembali negosiasi karena saat itu menjelang pemilu. Ya, kalau saat menjelang pemilu, meminta berapa? 10 triliun. Dan itu ada di SKPD mana? Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kebersihan, Pertamanan, dan itu semua berbentuk proyek. Nah, deadlock sampai bulan April baru kemudian diketok APBD 2014. Bayangkan, andai kata ini tidak diributkan sedari awal atau APBD diketok sedari Januari, maka mungkin realisasinya bukan 20 sekian persen, tapi bisa jadi 100%. Nah, kembali lagi bahwa teman-teman sekalian, bahwa kalau terkait dengan korupsi anggaran ini, korupsi anggaran itu terjadi sejak perencanaan. Dia tidak terjadi pada saat itu dilaksanakan. Itu sudah terjadi praktek hijau ya di saat proses perencanaan itu. Mengapa demikian? Saya ambil satu proses seperti itu. Seperti yang saya temukan di APBD 2015 misalnya. Muncul usulan baru dengan jumlah anggaran sekian. Pertanyaannya adalah, dari mana dasar mereka menentukan anggaran seperti UPS yang harganya 6 triliun? Itu sudah praktek hijau. Biasanya SKPD juga tidak paham tentang bagaimana menyusun anggaran proyek. Dan yang dipakai biasa adalah itu semacam proposal yang sudah disampaikan oleh penyedia atau pihak ketiga. Jadi sudah bermain dengan pihak ketiga dari perencanaan. Kenapa muncul anggaran lebih 6 miliar? Apa dasarnya? Bisa jadi itu mereka mengacu anggaran yang diajukan oleh penyedia. Jadi dia memakai standar anggaran yang diajukan oleh penyedia, bukan yang standar anggaran yang dipakai oleh SKPD. Nah, sebab apa? Kalau kita lihat secara normatif bahwa sebetulnya dalam menyusun budget sebuah kegiatan itu mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah atau gubernur. Misalnya harga laptop, berapa sih harga laptop pasaran misalnya? Dengan merek tertentu
dengan kualitas sekian-sekian itu harga per unit misalnya 6 juta. Tetapi yang dipakai bukan standar gubernur, tapi yang dipakai adalah standar penyedia. Jadi di situ letak dimulai titik awal penyimpangannya, sehingga kemudian orang mengistilahkan markup bisa juga diistilahkan sebagai hijau, ya. Dari awal itu memang sudah diternak. Gitu. Di proses pembahasan itu tinggal menggolkan saja, ya, tinggal persetujuan saja. Lalu di tahap perda tadi, ya itu tinggal formalitasnya. Ya, tadi dijelaskan bahwa bisa jadi ini tidak melalui proses lelang, tapi ini surat langsung penunjukan pemenang. Nah, sebetulnya ketika ada proses lelang, korupsi itu bisa dicegah dari situ, tapi rupanya tetap lolos juga. Mengapa? Sebab di sini kan dalam setiap pencairan anggaran itu ada pihak-pihak di situ sebagai pengawas. Mengapa ada istilah SP2D, SPJ? Itu ada proses tahapan di mana pejabat yang bertugas untuk mencairkan anggaran tidak boleh serta-merta mencairkan anggaran tanpa ada evaluasi terkait dengan barang yang diadakan. Apakah pengadaan itu secara administratif itu sudah sesuai dengan norma-norma lelang atau tidak? Nah, itu jangan-jangan itu juga loss control pada proses itu, sehingga anggaran kemudian menjadi anggarannya dicairkan, pada akhirnya terjadilah kerugian daerah. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa kalau kita lihat praktek politik anggaran yang terjadi kita hari ini dengan adanya kisru, maka saya mau mengatakan bahwa kisruh APBD ini sesuatu hal yang menarik dalam konteks kita memperbaiki sistem penganggaran daerah. Masih banyak titik celah penyimpangan di dalam proses penganggaran, mulai dari bagaimana mengusulkan program kegiatan, lalu menentukan alokasi sampai pada pelaksanaan. Untuk itu, ke depannya kita berharap sebetulnya angket ini, kalau saya secara pribadi setuju angket ini terus diteruskan, ya, untuk melihat di mana siapa sesungguhnya pemain baik di DPRD maupun di eksekutif. Jadi angket itu kita berharap jangan sampai hanya kemudian memeriksa eksekutif, tapi tidak memeriksa legislatif. Ya harus fair dia. Ya, panitia angket atau tim angket harus memeriksa tidak hanya proses di eksekutif, tapi juga proses di DPRD. Kalau hanya memeriksa eksekutif tidak fair namanya. Tapi justru disitulah kita mau meluruskan, ya, arah angket itu jalannya seperti apa. Kalau mau memperbaiki sistem penganggaran, maka proses angket itu penting untuk diteruskan untuk melihat di mana titik celahnya. Nah, lalu yang kemudian kita berharap sebetulnya kalau ada gubernur seperti Ahok di daerah lain mungkin akan banyak yang seperti ini. Sebab selama ini memang proses antara DPRD dengan kepala daerah nyaman-nyaman saja. Gimana nggak nyaman kok, santai-santai saja. Kenapa? Karena kepentingan DPRD masuk, kepentingan gubernur juga masuk. Ya, gubernur dalam hal ini ada banyak di bawahnya, ya. Ada SKPD dan sebagainya. Nah, andai kata ini prosesnya seperti yang di DKI, akan banyak situasi seperti ini, dan tidak hanya di DKI, ya, tapi juga di daerah lain. Di Kalimantan misalnya yang banyak yang APBD-nya besar, di Riau yang punya APBD besar, gitu ya. Harusnya itu terjadi proses politik yang yang tektok seperti ini. Saya rasa proses yang terjadi di DKI Jakarta ini menarik, dan ini bagus dalam konteks kalau ini diarahkan dalam rangka untuk membuat APBD kita itu tidak ada celah-celah korupsi di dalam. Tapi kalau untuk kemudian terjadi dagang sapi, saya kira justru di sini pentingnya masuk masyarakat sipil, penegak hukum dan sebagainya untuk sama-sama mencegah masuknya korupsi. Jadi yang saya bisa gambarkan seperti tadi bahwa ini proses yang lama politik anggaran dengan DPRD, ya, bisa jadi pihak DPRD juga turut terlibat dalam proses pembinaan anggaran di DKI, karena fakta-fakta yang saya temukan bahwa penambahan anggaran sekitar 10 sekian triliun itu terjadi pada saat pembahasan dengan DPRD.
Demikian.